Selamat sore adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Oki dan Kak Ludi. Oke, kita mau mulai ibadah kita ya. Kali ini ibadahnya penyembahan saja. Nah adik-adik, udah lama kan kita nggak penyembahan ya. Waktu terakhir mungkin kira-kira 6 bulan lalu di gereja ya kan. Nah kali ini adik-adik boleh ikuti kita berdua. Dan adik-adik ambil sikapnya, duduk yang manis, jangan pedulikan kiri kanan. Sekarang adik-adik ada berhubungan dengan Tuhan Yesus. Mungkin Kak Oki tuntun dari rekaman ini, tapi adik-adik boleh mendengarkannya dan sambil menyanyi dengan sungguh-sungguh. Oke? Baik, siap? Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke? Adik-adik, kita akan nyanyi seperti wanita yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh karena dia tahu dia punya Tuhan. Kedua, dia taat sama Tuhan Yesus. Dia punya Tuhan yang berkuasa, yang dia yakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah yang mendengarkan dan siapapun yang menonton. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong kita. Seperti wanita yang rindu, yang sungguh-sungguh untuk dekat sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tutup matanya adik-adik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
online. Pada saat itu terjadi, adik-adik, panggil nama Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan, Tuhan Yesus. Bilang, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bilang, katakan, aku mau tetap setia. Aku mau tetap setia Tuhan. Adik-adik, kau kasih tahu. Adik-adik punya Tuhan yang ajaib. Adik-adik punya Tuhan yang besar. Adik-adik punya Tuhan yang sanggup menghibur adik-adik. Sukacitanya itu bukan sukacita dunia, bahkan sukacita yang dikasih oleh Tuhan adalah sukacita yang dari surga. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tetap adik-adik dalam posisi berdoa. Tetap dalam posisi berdoa. Tangannya dilipat adik-adik sampai akhir. Katakan refnya saja sampai akhir. Hidup adik-adik mau tetap sama Tuhan Yesus. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Tetap setia Tuhan, melayani Tuhan sampai maut menghampiri kami semua ya Tuhan. Kami mau menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan. Karena kami tahu kami taat kepada Tuhan yang hidup. Karena Engkau adalah punya kami. Tuhan, lihat hati kami ya Tuhan. Semuanya Tuhan yang ada di sini. Jamah satu persatu kami semua ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdoa, masih dalam posisi kalian menyembah Tuhan. Adik-adik nggak usah berdiri, duduk yang baik. Dan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, memuji namanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur atau hati yang terbuka, biar Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan adik-adik. Dalam hati adik-adik berdoa ya, Roh Kudus, Rohnya Tuhan itu masuk dong ke dalam hidup saya. Atau minta sama Tuhan di saat nanti kita penyembahan supaya Tuhan Yesus bicara sama adik-adik.
apa maunya Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Atau minta sama Tuhan Yesus agar Tuhan menjamah hidup adik-adik yang susah, yang lagi sakit, yang lagi pedih hatinya, yang mungkin tidak ada uang karena orang tuanya sudah tidak bekerja. Adik-adik nggak tahu harus mau ngapain. Minta sama Tuhan Yesus. Nyanyikan lagu ini. Masih dalam posisi berdoa. Ajaib dan mulia Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Hanya Tuhan Yesus. Segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Katakan lagi, Kau Yesus, Kau Tuhan yang besar. Dia sangat besar ini adik. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Nyanyikan lagu ini adik-adik. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, memanggil nama Engkau yaitu Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saatku ya Tuhan, di saat ini ya Tuhan, waktunya Tuhan Engkau menjamah kami ya Tuhan. Haleluya. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Adik-adik boleh angkat tangannya. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku menyembah, ketika ku menyembah, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mukjizat
adik berdoa, panggil nama Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Katakan lagi, Yesus. Panggil Tuhannya kamu, yaitu Tuhan Yesus. Yesus. Jadi harus taat ya sama Tuhan Yesus agar mujizat itu terjadi saat ini. Sebentar adik-adik mau dengar firman Tuhan. Pasang telinga adik-adik, masukin ke dalam hati. Percaya saja, percaya dan taat aja sama Tuhan Yesus. Duduk tenang, duduk diam, percaya aja. Pasti mujizat terjadi. Amin adik-adik. Tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar nanti dapat memberikan kepada kami mukjizat yang baru. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu kami mengerti lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami berani ya Tuhan menjalani hidup ini, berani menyatakan firman-Mu, berani menyatakan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami duduk tenang dan diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur ya kalau pada saat ini kita masih bisa ketemu di ibadah anak meskipun streaming. Tapi Tuhan Yesus masih baik buat kita semua. Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kita. Karena Tuhan Yesus masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita sukacita. Karena tadi kita bisa udah nyanyi buat Tuhan. Dan kita masih bisa mau bentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya, siapin buku tulisnya kalau mau catat. Terus juga duduk yang manis, nggak boleh lari-lari. Siapkan telinganya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, kakak sore hari ini mau cerita tentang satu cerita yang ada di dalam Alkitab. Nah, kakak mau ambil di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Jadi di sini judulnya disebutkan Naaman disembuhkan. Mungkin sebagian dari adik-adik semuanya pernah mendengarkan cerita ini, pernah mendengarkan cerita tentang Naaman, tentang Bapak Naaman, tapi mungkin sebagian dari kita belum pernah mendengarkan. Nah, sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang cerita Bapak Naaman ini. Apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang bisa kita dapat dari cerita ini, gitu ya? Oke, adik-adik sudah siap? Nah, Bapak Naaman ini adalah seorang panglima raja. Nah, kalau seorang panglima raja itu pasti gagah kan orangnya, gagah, kuat gitu, tubuhnya kekar gitu kan, karena dia seorang panglima, pasti dengan pakaian perlengkapan perang yang begitu hebat kayak gitu kan. Nah, tapi suatu hari Bapak Naaman ini terserang satu penyakit, namanya penyakit kusta gitu. Nah, Bapak Naaman ini sedih sekali, sedih banget karena Bapak Naaman ini sakit kusta. Terus ceritalah sama istrinya gitu. Istrinya pun ikutan sedih gitu. Terus di dalam rumah Bapak Naaman ini
tinggal seorang gadis kecil. Dia itu orang Israel. Jadi gadis kecil ini adalah pelayan dari istrinya Bapak Naaman. Dia itu seorang tawanan dari orang Israel. Nah, Bapak Naaman ini adalah orang Aram gitu. Jadi Israel dan Aram ini sering banget perang gitu. Jadi gadis kecil ini adalah tawanan. Kemudian pas suatu saat ketika Bapak Naaman cerita dengan istrinya tentang penyakit kustanya itu, si gadis kecilnya ini mendengarkan. Terus dia merasa tergerak hatinya. Dia punya keberanian untuk ngomong sama istrinya. Kemudian dia ngomong sama istri Bapak Naaman ini. Dia bilang, "Nyonya, gitu, sekiranya tuanku menghadap seorang nabi yang ada di Samaria." Nabi ini orang Israel, gitu ya. Seorang nabi di Samaria, dia pasti bisa menyembuhkan sakitnya tuan. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Terus istri Bapak Naaman ini bilang, "Yang benar kamu." Itu mungkin kalau bahasa sekarang kayak gitu, "Yang benar kamu," gitu. Terus betul-betul dia adalah seorang nabi, dia punya Allah yang luar biasa, yang sanggup, yang bisa menyembuhkan, kayak gitu. Terus kemudian sang istri ini ngomonglah sama Bapak Naaman. Bapak Naaman terus ngerasa, wah, yang benar nih. Tapi dia juga merasa pingin sembuh. Cuman kenapa harus ke yang menyembuhkan ini? Kenapa harus dari bangsa musuhnya seperti itu? Tapi ya sudahlah, pikirnya. Yang penting aku mau sembuh, kata dia gitu. Singkat cerita, Bapak Naaman ini sampailah ke rumah nabi tersebut. Nabi ini namanya Nabi Elisa. Nah, kemudian udah nyampe di depan rumahnya, mungkin tok 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 kayak gitu kan, permisi kayak gitu. Terus yang nongol, yang muncul bukan Nabi Elisa, tapi pesuruhnya, namanya itu Gehasi. Nah, si Gehasi ini sudah dikasih pesan sama sama Nabi Elisa bahwa nanti kalau ada seorang panglima yang datang gitu, bilang aja suruh dia untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak berapa kali? 7 kali. Ini 5 ya? 7 berarti? Nah, seperti ini ya adik-adik, 7 kali. Nah, setelah itu langsung ditutup gitu. Jadi enggak disuruh masuk Bapak Naamannya, enggak dikasih minum, padahal dalam perjalanannya jauh pasti. Terus akhirnya ya sudahlah, Bapak Naaman marah kan, dia geram. Seorang panglima loh, dia datang ke seorang nabi dengan harapan dia bisa disembuhkan. Dia membayangkan Nabi Elisa itu nanti akan keluar ketemu sama dia, terus dia akan mengangkat tangan, mungkin akan menggerak-gerakkan tangannya di sekitar penyakit kustanya, karena penyakit kustanya Bapak Naaman ini ada dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, jadi sekujur tubuhnya itu sakit kusta semua. Jadi tapi kok ini enggak, malah nyuruh Bapak Naaman itu untuk mandi ke Sungai Yordan, sedangkan Sungai Yordan itu sungai yang kotor. Dia mikir masih banyak kok sungai-sungai yang lebih baik daripada Sungai Yordan gitu. Tapi kenapa aku disuruh mandi ke situ? Dia nggak mau. Udahlah, pulang gitu. Dia ngomong kayak gitu sama prajuritnya atau anak buahnya. Kemudian anak buahnya ini bilang ke Bapak Naaman, "Bapak, kalau sekiranya si nabi tadi itu bilang atau meminta sesuatu yang lebih sulit, pasti Bapak akan melakukannya. Tapi ini cuma sekedar hanya mandi sebanyak 7 kali, udah selesai. Nanti Bapak Naaman bisa sembuh. Kenapa nggak dicoba aja? Itu kan sesuatu yang mudah gitu." Terus kemudian Bapak Naaman mikir, bener juga nih gitu kan. Terus ya sudahlah, aku mau coba gitu. Mungkin Bapak Naaman pada saat itu seperti itu. Terus kemudian singkat cerita Bapak Naaman mandilah sebanyak 7 kali. Sekali nyebur, dia berdiri lagi, ya penyakit kustanya masih. 2 kali masih, 3 kali masih, 4 kali kok masih ya gitu kan mungkin dia. Terus 5 kali masih juga, 6 kali masih juga. Terus
bener nggak sih? Terus dia mikirin, oh iya, tadi disuruhnya 7 kali, coba deh 1 kali lagi gitu kan. Terus dia ketika nyebur lagi yang ke-7 kalinya, kuasa Tuhan boleh bekerja. Ketika dia berdiri dan dia keluar dari air, dia melihat, wah, penyakit kustanya semuanya sudah hilang, sudah sembuh. Kalau firman Tuhan dibilang dia seperti kulit anak kecil kembali. Jadi kulitnya mulus, bersinar mungkin ya. Terus semua nggak ada bekas dari penyakit kustanya itu. Nah, ada sukacita di dalam diri Bapak Naaman ini. Terus dia nggak lupa untuk berterima kasih. Dia ngajak semua anak buahnya, ayo kembali ke rumah Nabi Elisa itu lagi. Dia kembali ke rumah Nabi Elisa dengan tujuan mau berterima kasih. Sekalian dia kan tadi bawa emas, dia bawa perak, bawa pakaian-pakaiannya bagus untuk ucapan terima kasih, mau dikasih ke Nabi Elisa nih gitu. Terus kemudian yang setelah datang yang kedua ini, tok 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 mungkin gitu, Nabi Elisa keluar. Saat ini kali ini Nabi Elisa keluar. Terus Bapak Naaman bilang terima kasih sudah menyembuhkan kayak gitu. Terus ini ada sekedar pemberian gitu, ada emas, ada perak, ada pakaian bagus gitu kan, untuk dipersembahkan kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa bilang, oh jangan, aku ini cuman sekedar pelayan Tuhan. Jadi yang menyembuhkan engkau adalah Tuhan Yesus sendiri, atau Tuhan gitu kan. Yang menyembuhkan engkau adalah Tuhan. Jadi jangan kasih itu ke saya gitu, saya nggak bisa terima itu, kata Nabi Elisa seperti itu. Terus akhirnya oke lah, singkat cerita si Bapak Naaman pulang gitu. Tapi pada saat perbincangan Nabi Elisa dan juga Bapak Naaman, pelayannya Nabi Elisa yang tadi namanya siapa tadi? Ya betul, namanya Gehasi. Dia mendengarkan, dia mikir gini, waduh kenapa kok nggak diterima? Itu kan barang-barang yang keren-keren, yang mahal, emas, perak, pakaian-pakaian bagus, kenapa nggak diambil gitu, kenapa nggak diterima? Terus ya sudahlah, singkat cerita ketika Bapak Naaman udah pergi, udah pulang, dalam perjalanan pulang, si Gehasi lari, dia mengejar Bapak Naaman ini. Terus Bapak Naaman melihat tuh, kok ada orang yang mengejar ya, yang berlari mengejar dia. Akhirnya dia berhenti, memberhentikan kudanya. Terus kemudian dia bilang, dah kok kamu tadi ya yang pelayannya Nabi Elisa, mungkin kayak gitu kan Bapak Naaman. Terus habis itu si Gehasi bilang, oh iya benar Tuan, saya diutus oleh Nabi Elisa. Nah Gehasi ini bohong, padahal Nabi Elisa nggak nyuruh kan. Nah dia bilang kayak gitu, saya diutus oleh Nabi Elisa karena baru saja ada tamu datang gitu, 2 orang. Jadi terus kemudian saya diutus Nabi Elisa untuk meminta kepada Tuan setalenta perak dan juga 2 potong pakaian, kata dia gitu. Terus karena karena Bapak Naaman merasa dia bawa dan tadi sempat ditolak, oh iya silakan dia kasihlah. Tadi minta setalenta, tapi dikasih 2 talenta dan juga dikasih 2 potong pakaian. Kemudian dia bawa, udah masukin ke rumah. Terus Nabi Elisa nanya ke Gehasi, manggil Gehasi gitu. Oh iya Nabi. Terus dia bilang gini, dari mana saja kamu, kata Nabi Elisa, nanya ke Gehasi. Gehasinya jawab gimana? Oh saya tidak kemana-mana, saya di rumah aja, nggak kemana-mana, gitu. Bohong lagi yang kedua kali. Nah kemudian karena Nabi Elisa ini nabi yang diurapi oleh Tuhan, dia tahu Gehasi ini bohong. Karena itu akhirnya Nabi Elisa bilang, ya sudah kalau kayak gitu, berarti penyakit kusta yang tadi ada dari Bapak Naaman itu sekarang terkena ke engkau, terkena ke Gehasi. Jadi Gehasi akhirnya dia sakit kusta. Tidak hanya Gehasi, firman Tuhan bilang anak dan cucunya Gehasi juga
bahkan sampai selama-lamanya. Wih, ngeri sekali. Nah, itu ya adik-adik ya, cerita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Nah, ini cerita itu mungkin nanti lengkapnya adik-adik bisa baca sendiri di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, atau mungkin adik-adik yang belum bisa baca, nanti lebih lengkapnya, lebih rincinya itu adik-adik bisa minta tolong papa mamanya buat bacain setelah ibadah anak kali ini. Nah, sekarang dari rangkaian cerita yang tadi yang kita sudah dengarkan, nah, apa sih Kak yang bisa kita pelajari gitu? Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, atau dari 3 pribadi, 3 orang yang bisa kita pelajari atau kita dapatkan gitu. Yang pertama kita belajar dari Bapak Naaman. Dari Bapak Naaman kita belajar tentang apa coba? Tentang ketaatan gitu. Jadi Bapak Naaman itu seorang panglima. Ketaatannya mana sih gitu? Dia seorang panglima, tapi dia mau mendengarkan istrinya, dan saran dari istrinya itu berasalnya dari siapa sih? Dari seorang pelayan loh adik-adik. Dari seorang yang mungkin tidak terhitung di dalam rumahnya, atau bahkan itu pelayannya itu dari orang yang suku atau bangsa atau negeri yang jadi musuhnya mereka. Pelayannya itu pelayan yang tawanan gitu. Jadi tapi Bapak Naaman masih mau mendengarkan. Dia merendahkan hatinya untuk mendengarkan. Oh oke, dia mau ke sana. Terus ketaatan yang selanjutnya dari Bapak Naaman apa? Dia mau mandi sebanyak 7 kali. Nah, itulah ketaatan dari Bapak Naaman yang bisa kita pelajari. Nah, sama dengan kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat dengan peraturan-peraturan yang ada. Mungkin kalau saat ini, kondisi pandemi saat ini, seperti yang Kakak Joshua kemarin, minggu lalu, kita sudah dengarkan pesannya tentang apa coba? Kita harus selalu pakai masker. Kalau pakai masker juga nggak boleh dengan salah atau tidak dengan cara yang benar. Pakai masker harus nutupin hidung dan mulut gitu ya. Maskernya juga harus masker kain. Nih Kakak contohin ya. Jadi maskernya masker kain atau masker yang seperti ini ya adik-adik ya, masker yang biasa. Nah, jadi harusnya pakai maskernya nutupin hidung dan mulut. Jangan hanya cuman ditaruh di dagu aja, atau cuman dicantolin gini doang. Nggak boleh ya, kan aku udah pakai masker gitu, tapi cuman dicantolin gini, kan nggak boleh gitu. Atau mungkin malah udahlah, aku taruh aja di jidat misalnya kayak gitu. Salah ya, nggak boleh ya. Nah, terus yang kedua, kita harus rajin cuci tangan. Nah, rajin cuci tangan pun harus pakai sabun. Nggak hanya cuma sekedar ambil air, selesai. Nggak hanya seperti itu, tapi harus pakai sabun. Dan itu harus minimal 20 detik sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, terus kalau memang kita harus keluar sampai naik motor misalnya kayak gitu, mesti pakai masker, pakai jaket, pakai helm gitu. Kalau kakak misalnya ke kantor atau pergi kemana, kakak juga seperti itu. Jadi pakai masker, pakai kacamata, pakai helm, pakai jaket gitu, pakai sarung tangan juga gitu. Jadi semuanya kita harus melakukan atau mentaati setiap anjuran-anjuran protokol kesehatan, karena memang masanya kita saat ini lagi ada virus corona. Nah, virus itu serem banget ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mesti jaga kesehatan. Jadi kalau sebagai anak, kita juga harus taat sama orang tua. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus nurut. Tuhan bilang apa? Berdoa dengan tekun, seperti firman Kak Joshua kemarin gitu kan. Terus oh iya, aku punya waktu untuk baca Alkitab. Misalnya udah punya waktu sebelum tidur, aku mau baca Alkitab. Atau misalnya adik-adik yang belum bisa baca, sebelum tidur minta papa mamanya bacain firman Tuhan. Nah, mesti taat gitu. Mesti kalau memang kita sudah punya jam doa atau jam baca Alkitab, kita mesti harus lakuin itu gitu ya.
Nah, terus yang kedua, kita belajar kepada siapa? Dari cerita yang tadi. Yang kedua, kita belajar dari anak kecil tadi, yang pelayan tadi, itu kan. Nah, kenapa kok bisa belajar dari dia? Dia punya keberanian untuk ngomong. Coba kalau dia nggak berani untuk ngomong, pasti Bapak Naaman nggak sembuh. Pasti cerita tentang Nabi Elisa juga nggak tersampaikan gitu kan. Jadi dia punya keberanian untuk ngomong. Artinya apa? Tuhan Yesus mampu untuk, atau Tuhan Yesus bisa pakai anak kecil pun sebagai alatnya Tuhan untuk memberitakan tentang kabar bahagia itu, gitu kan. Jadi adik-adik nggak usah minder, nggak usah rendah diri, gitu kan. Kalau misalnya, wah, aku harus menyatakan atau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nggak masalah, adik-adik cerita aja gitu. Jadi adik-adik juga bisa jadi berkat buat teman-teman adik-adik yang lain, atau mungkin cerita sama orang tuanya, cerita sama kakak adiknya, wah, aku hari ini diberkati Tuhan dengan misalnya tadi waktu di sekolah, atau mungkin saat ini sekolahnya online, tadi aku bisa jawab pertanyaan dari ibu guru, semua karena Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus bisa pakai anak kecil pun menjadi alatnya Tuhan, gitu ya. Terus yang ketiga, kita belajar dari siapa? Nah, yang ketiga ini kita belajar dari Gehazi. Kok bisa kita belajar dari Gehazi? Itu kan Gehazi itu tadi bohong. Apa yang kita pelajari dari dia kayak gitu? Nah, kita belajarnya dari Gehazi itu, kita mau belajar tentang kalau kebohongan itu Allah nggak suka. Ketika kita berbohong, maka Tuhan Yesus akan menarik segala kasih karunia-Nya dia, atau Tuhan Yesus akan undur, atau Tuhan Yesus akan pergi dari hidup orang itu. Contohnya apa? Kalau misalnya tadi Gehazi sebelum dia berbohong, dia bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, dengan tubuh yang sehat, nggak ada penyakit apapun, gitu kan. Tapi ketika dia sudah berbohong, maka Allah nggak suka. Jadi kalau kita kan selalu bilang, oh Tuhan Yesus ada di mana? Ada di dalam hatiku. Nah, itu jaga terus adik-adik. Jangan sampai Tuhan Yesus yang ada di hati kita ini pergi. Mau nggak? Pasti nggak mau kan? Pasti kita semua pingin Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam hati kita. Dan untuk menjaga itu, makanya adik-adik salah satunya nggak boleh bohong. Misalnya disuruh tidur siang sama papa mamanya gitu, terus oh ya sudahlah tidur gitu, masuk kamar, tapi ternyata di kamar main game. Terus sore ketemu papa mamanya, ditanya nih, Dek, tadi tidur siang gitu. Iya, aku tidur siang. Padahal tidur siang nggak. Nah, kan enggak, tadi main game kan. Nah, kayak gitu. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Karena kita nggak mau Tuhan Yesus itu pergi dari hidup kita. Ketika Tuhan Yesus itu pergi dari hidup kita, wah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada berkat yang bisa menghampiri kita. Nggak ada sukacita. Nggak ada kebahagiaan. Nggak ada perlindungan dari Tuhan Yesus. Nah, gitu ya adik-adik. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Karena itu tuh saat ini kita mau jadi anak-anak yang taat, ya baik dalam keluarga, dalam rumah gitu, dengan orang tua maupun dengan Tuhan. Dengan yang saat ini mungkin pandemi, masa-masa pandemi seperti ini, mungkin kalau kita sampai harus keluar, terpaksa keluar rumah, ya kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin nggak hanya sekedar masker, mungkin ada yang pakai face shield kayak gitu ya adik-adik. Itu nggak apa-apa, itu semuanya boleh, harus dipakai, digunakan supaya kita terlindungi, supaya kita tetap ada dalam tubuh yang sehat. Karena ketika kita sehat, kuat, kita bisa memuji nama Tuhan dengan sukacita. Gitu ya adik-adik ya. Itu pesan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati kita semua, boleh terus melindungi kita semua. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami boleh belajar untuk menjadi pribadi atau anak-anak yang taat akan Engkau, taat kepada orang tua kami, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi alatnya Tuhan. Kami mau jaga hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan dengan berkat perlindungan, dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yang tinggi. Nah, adik-adik udah mendengar firman Tuhan? Nah, oke. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelumnya pesan dari Koki, tetap istirahat yang banyak. Kalau di rumah agar kesehatan adik-adik tetap terjaga ya. Terus perhatikan protokol kesehatan. Kalau pergi-pergi pakai apa? Masker. Dari luar harus cuci tangan, ganti bajunya. Baru adik-adik boleh berinteraksi lagi dengan orang yang di rumah. Sebab itu kita nyanyi terima kasih Tuhan ya. Tutup matanya, semuanya lipat tangannya begini nih. Katakan terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Yesus yang ajaib, kami datang kepadamu, ucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami taruh dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu berbicara terus kepada kami, berbuah-buah, melindungi kami, mengubahkan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu yang sanggup ya Tuhan, dan dapat memberikan kami jalan keluar, yaitu firman-Mu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak ya Tuhan yang di rumah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan orang tua mereka yang didik mereka ya Tuhan, yang dalam kesusahan, dalam sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Yang dalam kekurangan ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan penuhi ya Tuhan jalan keluar ya Tuhan, dan berkat boleh turun ke atas mereka ya Tuhan Yesus. Tolonglah mereka anak-anak-Mu yang mendengar, siapapun ya Tuhan yang mendengar ya Tuhan, Engkau mau jamah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, dari presiden sampai yang pejabat terendah ya Tuhan. Engkau mau tolong mereka, berikan mereka hikmat, marifat daripada-Mu, takut akan Engkau dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang meneliti ya Tuhan, untuk mendapatkan vaksin itu. Biarlah Tuhan hikmat daripada-Mu ya Tuhan Yesus boleh juga turun kepada mereka ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan Yesus, bangsa negara ini ya Tuhan, dari segala ya Tuhan ancaman manusia yang coba-coba menghancurkan ya Tuhan. Juga dari segala macam ya Tuhan sakit penyakit maupun virus-virus ya Tuhan Yesus, terutama corona ya Tuhan. Dijauhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu jamah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar berkat dari surga baik turun ke atas kami ya Tuhan Yesus. Melindungi kami juga ya Tuhan. Memberikan kami damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, adik-adik, selamat berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.